Halo teman-teman semuanya, kali ini kita bersama dengan Restira Maisa Putri. Halo Resti, Halo, hai teman-teman semuanya. ya kaku sekali ya, padahal tadi udah cair ya sebelumnya. Udah cair sebelumnya nggak? Pertanyaan aku, kenapa kita mulainya jam setengah 10 malam nih ya, Pak? Karena sebetulnya sebetulnya keadaan keadaan di rumahku tuh agak ribut kalau di bawah jam 9, belum pada masuk kamar gitu. Takutnya Oh terganggu. gitu. Oh Tapi gitu, pantasan. tapi terganggu nih, enggak kan? Enggak lah. Oke, jadi aku tuh, teman-teman, aku tuh deg-degan gitu loh. iya aku juga. Oke lanjut. Jadi teman-teman, Resti ini adalah teman kuliah aku juga. Dulu kami sering kali ketemu ya, tapi semenjak Resti telah sibuk di dunia persibukan dia itu, jadi kami udah Enggak. frekuensi bertemunya itu udah jarang, bahkan sampai sekarang udah berapa bulan kita nggak ketemu ya, Res ya. Udah pandemi. Kita jadikan pandemi itu alasan. Tapi Enggak lah. tapi cerita dong, Res, sekarang lagi sibuk apa aja kegiatan? Aku masih sibuk kuliah Iya daring. dong. Kemudian juga apa ya, ya berusaha produktif di bidang lain aja sih. Sekarang alhamdulillah jadi presenter di salah satu televisi. Wih, Tuh. keren. Terus juga kerja jadi tim kreatif di jasa konsultan dan pelatihan komunikasi gitu. Kalau begitu, Kamu gimana kabarnya? aku baik. Baik, alhamdulillah. Kalau gitu boleh diceritakan apa Hmm. pengalaman Anda yang menurut Anda tidak terlupakan? Udah kayak HRD nih, Aduh, udah wawancara. kayak HRD ya, wawancara. Aduh, aku harus rapi-rapi nih. Oke, eh, jadi kita hari ini mau ngobrolin tentang, ini kan Resti ini kan sibuk ya, produktif gitu kan ya. Aku yakin nih pasti Aduh, aku yakin pasti Resti apa ya punya prinsip atau pemikiran Resti ini nggak boleh kalah dari laki-laki gitu kan ya. Bener nggak sih? nggak, sebenarnya kalau kayak gitu nggak juga. Cuman Gimana? kalau aku sih gimana, aku tuh bisa, bukan nggak boleh kalah, setidaknya bisa setara lah tempatnya dengan Oh, laki-laki. Karena aku hmm. nggak mau kayak yang bakal posisi yang selalu dianggap di bawah, terus bisa diperlakukan seenaknya aja gitu sih sebenarnya. Tapi bukan bukan nggak mau kalah, itu agak gimana gitu ya, Oh iya, kesannya ya kalau kayak nggak mau aku kalah. aku ralat lah. Berarti lebih ke kayak kesetaraan gender aja ya gitu ya. Lebih setara gitu. Tapi kali ini kita nggak mau bahas mengenai kesananya lebih dalam, mengenai kesetaraan gender, tapi lebih kita kerucutkan kesetaraan gender dalam hubungan. Si, Aduh, aku gagal mulu lagi dalam hubungan. ya nggak apa-apa. Ini kan hanya pengalaman boleh, pendapat boleh. Oke. So, Okay. eh, aku punya beberapa pertanyaan buat Resti. Kita langsung aja ya, mulai pertanyaan pertama ya. Ready nggak? Ready-readyin lah. Oke, pertanyaan pertama adalah, menurut pendapat Resti, salah nggak seorang perempuan mulai mulai terlebih dahulu atau dia yang pertama menyatakan perasaan kepada si cowok gitu? Hmm. Kalau menurut aku sih nggak salah. Cuman kebetulan aku bukan orang yang memegang prinsip itu gitu. Kenapa? Karena menurut aku kita sebagai wanita itu punya porsinya masing-masing. Aku nggak di sini nggak menyalahkan ya kalau misalnya kita mau menyatakan perasaan itu, terserah orang-orang kan punya prinsip ya, punya haknya masing-masing, juga punya kebiasaannya masing-masing. Jadi kalau misalnya kamu punya perasaan terus kamu berani untuk mengungkapkan, ya nggak masalah. Tapi kalau aku sendiri, aku termasuk yang gengsi, kayak ya aku perempuan, aku ngerasa kayak aku harus nunggu dia yang ngungkapin, karena malu aja sih, lebih ke malu sih kalau aku, karena nggak berani tadi ngungkapin. Tapi kalau mau ngungkapin duluan nggak masalah, itu kan hak setiap orang. Berarti nggak perlu dimaluin ya, misalnya Nggak perlu. kalau perempuan yang duluan bilang gitu, kan Nggak banyak orang. perlu. Nah, Tapi kan gengsi res gimana? Apakah nah perempuan harus terus menjaga gengsinya? Padahal kan tadi di awal harus setara gender nih. Artinya gengsi cowok dan iya, gengsi cewek harus sama dong. Gimana tuh? iya.
gini, karena kan sekarang banyak yang menyalahartikan kesetaraan gender gitu kan. Mentang-mentang, oh kesetaraan gender, jadi lu juga harus kuat dong. Tapi kan kita tahu setiap Hmm. manusia tuh ada batasan-batasannya juga. Termasuk kayak gengsi tadi. Ada orang yang memang gengsi mengakui duluan, ada yang enggak. Ada yang ya udah dia emang hidupnya tuh cuek aja, mau ngungkapin duluan nggak ada masalah, nggak ngungkapin juga nggak ada masalah. Itu balik lagi, jadi kita nggak bisa juga ngejudge kayak, ih lu kok ngungkapin duluan sih, padahal kan lu cewek ya. Udah kalau misalnya dia berani, masalahnya sama hidup kita apa kan nggak ada juga kan. Tapi masalahnya, Res, Mhm. kesannya sering nih terjadi perempuan tuh seolah-olah jadi korban. Korban apa? Korban PHP, korban Hmm. perasaan karena nggak apa gitu kan. Nah itu tadi makanya aku angkat, eh, perempuan boleh nggak sih nyatakan duluan daripada nih cowoknya kelamaan nggak berani, tatonya udah pergi duluan gitu. Itu kan penting juga kan. Itu tadi. Paham, paham. Oke, berarti boleh ya. Boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya masalah jadi korban itu sih sebenarnya gini, kalau aku ya, aku dulu memang Hmm. cenderung kayak, ah aku tuh selalu jadi korban, Nah ini kenapa sih dia, cewek itu mulai selalu jadi mulai korban? curhat, mulai Iya, curhat. iya. Tapi sekarang aku lebih mandang gimana kita ngelihat masalah itu dari dua sisi. Hmm. Aku nggak boleh nih ngelihat dari sisi aku aja, dari sisi cewek aja. Aku juga harus ngelihat dari sisi cowoknya. Karena bisa jadi kita bukan jadi korban, tapi memang kitanya aja yang terlalu berharap gitu. Betul, betul, betul. Atau opsi lainnya kalau mau nyatain duluan nggak usah bilang sama teman, biar nggak malu, ya kan? Bener. Karena iya karena semakin banyak orang yang tahu tuh kalau menurut aku sih malah semakin nggak baik aja sih. Kalau semakin banyak orang yang tahu. Oke, sip. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Eh, Tadi kan ngomongin nyataan perasaan duluan nih. Ini beda lagi kasusnya kalau udah menjalin hubungan ya. Menurut Resti sebagai perempuan, apakah ketika lagi jalan nih sama cowok atau lagi ngedate, yang bayarin makannya harus cowok? Atau gimana? Perempuan harus nunggu doang gitu? Aku jujur ya kalau nanya aku adalah orang yang nggak mau dibayarin. Aduh, Karena aku karena aku berharap kita ada perdebatan gitu padahal. berarti karena menurut aku gini loh, Hmm. kalau misalnya kita menjalin hubungan, kan sebenarnya nggak ada yang menuntut siapa harus bayarin siapa, siapa yang harus memperlakukan siapa dengan baik kan. Ya dua-duanya saling paham aja. Kenapa aku nggak mau dibayarin? Karena aku nggak mau ada utang-utang di belakang. Kan nggak tahu ya, hubungan, oke, let's say kita cuma pacaran gitu kan. Atau cuman TTM-an dan segala macam itu kan ujung-ujungnya pasti nanti akan ada yang namanya perpisahan kan. Nah, di Ya. perpisahan ini nih pasti nanti ada aja salah satu pihak yang ngegerutu kayak, ah lu udah gua bayarin gini-gini. Tapi kalau nggak ada itu nggak masalah. Cuman lebih baik kalau menurut aku kalau ngejalin hubungan itu ya saling mengenal aja dulu, nggak haruslah ngebayarin. Kalau misalnya mau bayarin nggak masalah, kalau memang niat baiknya nggak mungkin kita tolak kan. Kalau misalnya niat baiknya, ya mungkin biar sama-sama enak ganti-gantian lah, biar rasanya tuh adil. Kalau kalau aku sih kayak gitu. Kalau Oke, kamu gimana Yan? kalau aku, Sebagai cowok nih, sebagai kalau cowok kan. kalau aku sih, eh, aku setuju dengan pendapatmu. Perempuan, Hmm. maksudnya nggak mesti laki-laki yang bayarin gitu. Tapi aku sebagai laki-laki juga punya rasa tanggung jawab. Jadi rasa tanggung jawab itu yang aku kedepankan gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya dia mau, eh, Mm-mm. kali ini aku aja yang bayar ya gantian. Kalau itu oke. Mm-mm. Cuman kalau misalnya dia nggak ada berkata seperti itu, ya artinya aku yang bayar gitu. Dan aku pun nggak ada berpikir, bahwa itu harus ganti-gantian gitu. Karena itu Oke. tetap aku beban ke dalam diri aku sebagai laki-laki gitu. Tapi kalau misalnya dia mau bayarin nggak apa-apa juga gitu, kalau aku. Tapi kalian tersinggung nggak sih kalau misalnya kalian mau bayarin Hmm. nih, terus ceweknya nolak kayak, ih nggak usah dibayarin, aku bayar sendiri. Tersinggung nggak sih? Karena aku tuh selalu selalu kayak gitu kalau ada yang mau Nah, bayarin aku. seharusnya sih enggak ya. Karena apa ya? Karena kan artinya itu kan tergantung hubungannya lagi sih. Ini Hmm. terkecuali si cowoknya gengsi karena mungkin dalam tanda kutip, perempuannya lebih di atas secara keuangan gitu ya.
itu mungkin terjadi seperti itu. Tapi kalau sama-sama aja gitu, kayaknya sih nggak ada masalah sih, apalagi itu kan berarti baik gitu. Mungkin Hmm. makanya aku bilang tergantung situasi hubungan mereka aja sih. Iya, iya sih. Jadi memang balik lagi kan ke pribadi Mhm, masing-masing harus mhm, kenal satu sama lain gimana. tapi tadi aku mau, singgung yang, pendapatmu tadi Res, yang bilang kalau misalnya kalau udah selesai, kalau udah putus nih misalnya, terus nanti minta Mm-mm. balikin 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 duit atau balikin itu Enggak, parah sih. aku nggak nyinggung balik-balikin loh ya. Aku Iya, cuma bilang heeh, bakal ngungkit, mungkin mungkin ada yang oke, ngungkit kayak gitu okelah sama bakal orang. mungkin. Tapi itu rasaku gimana ya, itu ada dua dua kemungkinan tuh. Kalau nggak Hmm. misalnya waktu lagi pacaran terlalu berfoya-foya ini ya, terlalu Hmm. wah cowoknya atau ceweknya terlalu ngasih banyak hal lah Hmm. gitu kan. Atau yang kedua adalah itu bocil, belum belum Cuma dewasa aja gitu. cuma gini, iya sih. Iya kan? Tapi aku mikirnya gini kan, kalau Mhm, kita mandang dari segi pandang kita, mungkin wah anak-anak banget sih, kenapa harus balik-balikin barang? Tapi bisa aja itu adalah sikap yang dilakukan karena dia mau nuangin emosi dia tadi. Kenapa sih ujung-ujungnya jadi pisah? Kan kita udah mmm, sama-sama. Nah, karena marah, karena kesel dan nggak tahu mau gimana nih cara marahnya, jadi diungkapin lewat hal-hal kayak tadi. Ya, walaupun terkesannya anak-anak, tapi kan setiap orang punya cara mengekspresikan kemarahannya beda-beda kan. Itu sih kalau aku ngelihatnya tuh kayak gitu. Jadi kita juga nggak bisa nyalahin wah anak-anak banget. Ya bisa aja dia lagi di masa-masa sangat terpuruk saat itu dan nggak tahu harus ngelakuin apa lagi. Akhirnya dia ngelakuin hal yang mungkin bisa terbilang kayak childish gitu. iya iya iya, paham paham. Makanya tuh kalau aku sih pribadi sebelum mulai berhubungan, sebelum berpacaran gitu ya, harus tahu dulu konsekuensinya. Hmm. Konsekuensi dalam artian ketika kita bertemu, kita harus siap untuk berpisah gitu. Hmm, benar. Apapun resiko yang kita jalani ketika kita berpisah, termasuk tadi, kita udah ngasih segalanya, kita udah bayarin segalanya dan lain-lain gitu. Otomatis nih kalau kita udah memikirkan hal tersebut, konsekuensi tersebut, maka kita ketika memulai, memilih dulu nih benar-benar, memastikan dulu kan, gitu. Hmm, Jadi benar nggak asal sih, setuju. nggak asal sembarangan. PDKT sehari 2 hari langsung jadian. Wah itu parah sih. Aku nggak ngerti tuh ya sama yang sehari 2 hari langsung jadian. Kayak feel-nya dapat dari mana? Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih ya. Ini Oke. ini kan bertahap nih. Tadi kan, eee, pas PDKT baru mau jadian. Ini yang kedua pertanyaan udah jadian. Yang ketiga pertanyaan adalah ketika sudah menikah. Asik. Wah berat. Resti, apakah Anda Aha. setuju kalau seorang perempuan itu tugasnya adalah di rumah aja gitu, cukup ngurusin keluarga dan ngurusin anak? Itu pendapatmu gimana? Aku nggak setuju sama pendapat itu. Sebenarnya ini masuk materi kuliah juga ya kemarin waktu citra Oh ya? opini publik gitu. Iya, serius waktu itu kami di PR ada belajar COP tentang kesetaraan gender juga. Nah, aku Mhm, adalah orang yang mengatakan nggak setuju. Kita kita nggak mengaitkan ini dengan agama ya. Memang ada beberapa mhm, agama yang mengatakan bahwasanya ya wanita itu sebaiknya di rumah gitu. Tapi mhm, kalau dilihat bukan dikaji dari segi itunya kita pahami benar-benar wanita itu tetap bisa produktif. Malah seharusnya kenapa wanita harus produktif? Dia kan akan jadi sekolah untuk anak-anaknya. Dia juga benar. harus nyari pengetahuan di luar dong. Dia juga harus lihat nih lingkungan di luar itu gimana, bertukar pikiran sama orang-orang yang di luar itu gimana gitu. Selagi yang dilakukannya itu positif, selagi kegiatannya itu memang untuk nge-upgrade diri dia, ya why not? Karena kan di rumah dia juga bisa mengerjakan pekerjaannya juga. Jadi ada Iya iya. porsinya gitu. Jadi bukan bukan berarti wanita karir itu full kegiatannya di luar dan gak ingat rumah tuh bukan kayak gitu. Yang aku maksud bisa berkegiatan di luar, tapi dia Mhm, tetap sadar loh kalau misalnya di rumah dia punya tanggung jawab nih sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Kalau misalnya kedua hal itu bisa diseimbangkan, rasaku nggak apa-apa. Kalau oke. aku gitu Nah, pikirnya. sekarang coba nih anggap yang nonton sekarang adalah seorang laki-laki nih ya, mereka Mhm. para lelaki. Ketika nanti mereka punya istri,
dan mereka ingin mengatakan bahwa udahlah kamu di rumah aja ngurus keluarga sama ngurus anak. Kamu sebagai situasinya sebagai istrinya itu, apa yang akan kamu katakan kepada laki-laki itu? Aduh, berat ya. Iya dong. Harus jaga anak. Apa tuh? Apa ya? Aduh, Kak, aku jadi ngeblank. Aduh, aku deg-degan gitu ya kayak gini. Ya kalau aku sih kalau misalnya disuruh kayak gitu, suruh apa? Aku cuma bilang satu. Apa Emang tuh? kamu yakin? Emang kamu yakin dengan aku di rumah aja, Mhm. kamu nggak main di luar sana? Gitu Waduh. sih. Karena gini, karena kalau menurut aku ya mandangnya, Mhm. ketika aku sebagai Mhm. wanita disuruh untuk di rumah aja, jaga anak aja, aku nggak dibiarkan untuk nge-upgrade diri aku. Aku nggak tahu, aku nggak tahu kehidupan kami itu akan lancar aja nggak sih sampai ke depannya gitu. Otomatis kalau misalnya ya amit-amit lah dia bangkrut atau penghasilannya kurang, terus aku yang di rumah aja harus ngapain? Kalau misalnya aku nggak melakukan apa-apa, bukan nggak mungkin kan? Mungkin. Ya kan, ngerti kan? Bukan nggak mungkin kan kalau misalnya ya akan terjadi yang lebih buruk lagi. Nah, dengan aku juga bekerja, setidaknya aku punya simpanan nih untuk masa depan anak-anak aku, untuk masa depan rumah tangga kita gitu. Makanya tadi aku bilang sesuai porsinya, ada batasan-batasannya. Dan kenapa aku bilang kamu yakin gak cari yang lain gitu? Karena Kenapa? ya gimana sih maksudnya, paham lah kan sebagai laki-laki gimana maksudnya kalau misalnya cuma di rumah aja, terus ngurus anak, dan cuma kerja di dapur aja, nggak ada kemampuan yang lebih yang dimiliki seorang wanita tuh pasti ya agak susah lah. Ngerti lah maksud aku gimana. Tapi Jadi kalau itu aku mungkin bisa sedikit sedikit nggak setuju sama Resti. kenapa tuh? Karena bukan berarti perempuan yang dalam tanda kutip sebagai ibu rumah tangga nih ya, perempuan yang menghabiskan waktunya di rumah itu lebih rendah daripada perempuan yang bekerja di luar. Kalau aku mandangnya seperti itu. Tapi ini balik lagi ke personal sih, balik lagi ke orangnya, laki-lakinya gitu. Kalau memang laki-lakinya ya punya pemikiran kayak tadi Resti bilang ya bisa jadi memang ujung-ujungnya akhir-akhirnya cowoknya ini laki-lakinya ini menganggap ini lama-lama perempuan jadi nggak berguna gitu. Tanda kutip. Iya, nah itu makanya Bisa ya jadi. aku bukan bilang ini ya, bukan bilang ibu rumah tangga itu banyak kok ibu rumah tangga yang juga mungkin dia punya usaha di rumah, punya usaha online gitu kan. Tapi kan tadi konteksnya ditanya cuma di rumah jaga anak, Dan cuma keluarga. kayak gitu tuh Iya, iya. dan keluarga ya aku cuma nggak mau aja jadi pihak yang nantinya bakal direndahkan, diremehkan karena kamu tuh nggak kerja, aku yang nyari uang, kamu tuh nggak kerja, ngapain sih? Nah, nggak mau jadi pihak yang kayak gitu karena Direndahkan, kita cuma disudutkan dengan alasan itu tadi ya. iya alasan kamu kan nggak kerja, kamu nggak tahu gimana capeknya kerja gitu. Aku nggak terima aja sih dengan perkataan seperti itu. Jadi kalau misalnya oke, kamu di rumah tapi kamu boleh ngerjain usaha dari rumah, itu aku masih oke. Karena kan setidaknya masih ada yang dikerjakan kan. Oke, tapi pertanyaannya balik lagi. Oke lah, ini perempuan bekerja nih. Tapi sampai kapan? Ya, Harus sama-sama pensiun, batas usia pensiun 65 tahun gitu. enggak lah. Jadi gini, sebenarnya wanita itu bekerja, selama dia bekerja itu dia harus pandai menyisihkan uangnya untuk masa depan nanti. Karena kan nggak tahu kan kapan dia harus berhenti bekerja. Dan memang kalau misalnya ada yang bilang wanita tuh ujung-ujungnya ke dapur, perempuan tuh ujung-ujungnya ke dapur. Iya, nggak bisa disalahkan, memang kodratnya itu seperti itu. Tapi bukan dalam konteks negatif ya, dalam konteks positif ya memang harus tetap balik lagi ke keluarga, menjaga anak, fokus sama keluarga kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya nih kamu kerja nih, selama bekerja itu kamu tuh selama bekerja selain nyari pengalaman, nabung. Jadi setiap gaji itu kan, kalau gaji istri itu ya untuk istri kan. Kalau gaji suami Aku baru mau nanya itu, udah dijawab. Aduh. Memang iya kan? sebagai laki-laki itu bebannya lebih ya. Nah itu bahkan ya. Nah jadi uang ini tuh gimana sebisa mungkin kamu manage dengan baik. Jadi keuangan rumah tangga tuh baik. Dan kalau misalnya biasanya kan wanita karir itu kalau misalnya
udah nggak dipekerjakan lagi di suatu perusahaan atau ya gitulah kan, di satu perusahaan pasti nanti jadi agak gampang gitu pas dia udah di rumah kan, pasti pengennya tuh Iya. cari usaha. Nah, itu bisa aja nanti kita jadi buka usaha dengan uang yang udah kita sisihkan tadi. Jadi selama bekerja itu memang harus mengatur keuangan tadi. Kalau aku sih mandangnya kayak gitu. Jadi nggak harus kayak wah sama-sama nih kita harus pensiun. Enggak, itu kan kalau itu balik lagi ya rezeki orang kan. Kita nggak tahu Iya. kapan pensiunnya. Bisa aja suaminya mungkin pensiun duluan kan kita nggak tahu. Ya intinya berarti seorang perempuan itu harus dituntut apa ya, bisa mengurus keluarga, bisa mengurus rumah tangga dalam tanda tanda kutip keuangan juga perempuan nggak bisa Mm, direndahkan lah ya, seperti itu. mm, Karena penting juga, makanya itu tadi harus ya kalau kita yang masih muda, perempuan yang masih muda harus pola pikirnya seharusnya nggak boleh apa ya, santai-santai aja karena harus tahu masa depan itu seperti ini. Nanti pentingnya buat apa aku belajar sekarang, pentingnya buat apa aku mm. mencoba bekerja, entah itu nanti masa depan berkata lain, kita harus di rumahnya, tapi setidaknya kita punya basic, kita punya ilmu yang bisa kita terapkan dalam keluarga kita, gitu kan ya. Iya, tapi cuma ini ya, kadang banyak disalahartikan kesetaraan gender itu jadinya wanita nih nggak boleh minta tolong sama yang lain. Kayak ngangkat galon aja masa nggak bisa, tapi katanya kesetaraan gender yang nggak kayak gitu juga konsepnya bro. Ada limitasinya lah, kayak emang lu bisa manjat tower gitu tapi latar belakang lo bukan teknisi gitu kan, istilahnya gitu kan. Kalau misalnya Iya. kita balikan lagi ke laki-laki ya setiap orang itu pasti ada batasan-batasannya. Kesetaraan gender yang dimaksudkan di sini kan adalah gimana kita nih wanita punya ruang yang sama dengan laki-laki, jadi nggak dibatas-batasi lagi, apalagi soal karir atau pekerjaan. Berarti kesimpulannya adalah untuk para laki-laki yang nonton saat ini, kesimpulannya cuma satu, perempuan itu harus dimengerti. Iya kak? Cocok. Gitu deh. Karena sebenarnya bicara kesetaraan gender kan bukan tentang perempuan aja, laki-laki juga ada. Iya. Ya kan? Jadi luas sebenarnya kalau misalnya kita memang mau mendalami itu. Jadi tolong jangan disalahartikan aja tentang kesetaraan gender. Tuh. Oke. Nah, pertanyaan terakhir, sebetulnya bukan pertanyaan sih, ini lebih ke Hmm. tanya pendapat Resti aja. Mm-mm. Untuk para perempuan sekarang yang nonton, Mm-mm. perempuan yang masih muda ya khususnya, apa pesan-pesan Resti? Apa perempuan itu harus bagaimana ke depannya? Apa yang harus dipersiapkan dan harus memegang prinsip apa? Ya, Silakan. kalau dari aku sih untuk perempuan di luar sana, untuk perempuan yang sama seperti aku, untuk jadi perempuan itu memang sulit, nggak mudah karena sebenarnya banyak tanggung jawab dari kita, apalagi kalau misalnya kita ngomong tentang rumah tangga, kita itu adalah madrasah pertama bagi anak-anak. Jadi produktif boleh, tapi jangan melupakan tanggung jawab kita. Kita punya hak, berarti kita harus menjalankan kewajiban kita. Produktif, kemudian juga jangan mau dibatasi dengan kata-kata oh wanita nggak boleh kayak gini, wanita nggak boleh kayak gitu. Ruang kita itu sama di dunia ini, karena menurut aku sekarang kalau misalnya laki-laki bisa berada di pekerjaan itu, kita juga bisa berada di situ. Tapi memang ada batasan-batasan yang nggak bisa kita lampaui sebagai karena kodrat kita sebagai wanita itu udah kodrat kan. Kemudian juga terus tambah pengetahuan sih. Jangan mau jadi wanita yang dibilang cuma di rumah aja nggak ngerti apa-apa. Jadi harus tetap terus belajar, harus menempuh pendidikan setinggi-tingginya karena semua pengetahuan yang akan didapati anak kita itu dari kita nanti sumbernya. Kemudian Nah, atur keuangan. Jadi kenapa aku bilang atur keuangan? Karena kalau misalnya kita nggak bisa nge-manage keuangan keluarga kita, nanti takutnya ke depannya keluarga apa ya? ya, ya, ya. Ketika kita ada di Berantakan lah ya. situasi yang di situasi yang terburuk itu nggak tahu mau ngapa-ngapain kan ya jadi berantakan. Kalau aku sih prinsip aku 3. Apa tuh? Ini 3 ini selalu aku bilang kemana-mana pun kalau misalnya aku jadi pembicara atau di video profil aku juga ada mencari, berbagi, evaluasi. Jadi terus mencari apa yang kita cari tadi ini kita bagiin ke orang supaya kita ingat terus evaluasi apa nih kekurangannya gitu. Oke, sip, keren. Itu tadi pembicaraan kita bersama dengan Resti Ramaesa Putri.
Resti, thank you banget udah mau nyempetin waktunya ya. Malam-malam gini, sorry. Agak malaman. Nggak apa-apa, santai. Semoga teman-teman yang nonton sekarang bisa ngambil positifnya, dan apapun itu, balik lagi ke pribadi masing-masing. Intinya seorang perempuan harus tetap belajar, dan jangan lupa sama tanggung jawabnya. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Bye.